Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan di video kali ini aku mau sharing lagi tentang sesuatu amalan yang bisa menarik rezeki. Tentunya ini amalan ringan yang sehari-harinya bisa banget kita lakuin. Kira-kira amalan apa ya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, kemudian pencet tombol lonceng semua notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang sedekah subuh. Ada yang udah pernah tahu belum tentang sedekah subuh? Mungkin udah pernah dengar, atau bahkan dari teman-teman semuanya udah ada yang memulai sedekah subuh ini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya udah ada beberapa yang tahu atau mungkin ada yang masih belum tahu, di sini aku mau ngejelasin tentang sedekah subuh. Di sini aku niatnya bukan untuk menggurui ya. Di sini aku sharing, berbagi supaya teman-teman juga bisa dapat manfaat dari sedekah subuh ini. Nah, sedekah subuh itu apa sih sebenarnya? Sesuai dengan namanya ya, sedekah subuh adalah sedekah yang kita lakuin saat subuh atau setelah subuh. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sedekah harus saat subuh? Sebenarnya gak ada larangan untuk sedekah di waktu selain subuh. Cuman subuh itu adalah waktu terbaik ya, golden time. Jadi bahkan ada hadis yang pernah menerangkan juga, orang iman itu dilihat dari sholat subuhnya. Ketika sholat subuhnya itu tidak tertib, maka dia termasuk orang munafik. Insya Allah kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin aku ada kurang lebihnya, teman-teman bisa koreksi ya, bisa komen atau mungkin DM di Instagram aku ya. Nah jadi memang waktu subuh itu adalah waktu yang sangat baik, golden time-nya waktu ya. Jadi itu saat subuh. Nah begitu juga dengan sedekah. Sedekah saat subuh itu termasuk golden time sedekah. Karena ada yang pernah menjelaskan juga, ada hadisnya itu, ada dua malaikat yang turun saat subuh. Yang satu malaikat itu mendoakan, ya Allah berilah ganti dan kebarokahan kepada orang yang sedekah pada waktu subuh ini. Dan satu malaikatnya lagi itu mendoakan seperti ini, ya Allah berilah kehancuran pada orang yang pelit. Nah jadi kalau dari situ kita bisa nangkep kan, siapa sih yang gak mau didoain sama malaikat, didoain baik ya kan. Nah maka dari itu sedekah subuh itu termasuk sedekah yang golden time. Dan aku pernah dengar juga Syekh Ali Jaber pernah menasehatkan seperti ini, ketika kalian sedekah subuh, kalian niatkan untuk satu hajat saja. Jadi ketika kita sedekah subuh itu kita niatkan untuk satu hajat. Misalnya aku mau sedekah subuh agar aku punya anak misalnya, atau mungkin aku mau sedekah subuh supaya aku nanti bisa mengumrohkan kedua orang tua. Jadi kita sedekah, kita juga punya hajat. Nah insya Allah ketika kita niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, kita niatkan hajat kita ini supaya Allah kabulkan, insya Allah akan Allah kabul. Jadi benar-benar kita istiqomah. Selain kita juga sedekah, kita juga tentunya dengan usaha supaya bisa mencapai atau bisa meraih hajat kita tersebut. Ali Jaber juga pernah mengatakan sebenarnya nggak apa-apa sedekah subuh dengan beberapa hajat, cuman satu hajatnya itu adalah yang lebih utama. Dan sedekah subuh ini usahakan bisa rutin setiap hari ya teman-teman. Nggak harus banyak, yang pasti kita harus rutin setiap hari. Atau mungkin saat kita benar-benar lagi nggak punya uang, lagi benar-benar bokek ya, itu kita bisa sedekah hanya dengan 1.000 atau 500, atau mungkin uang-uang koin kembalian dari Alfamart, Indomaret gitu bisa banget kita sedekahin, nggak apa-apa. Yang pasti kita sedekahnya itu harus rutin setiap hari, usahakan seperti itu. Sebab
Allah itu lebih suka dengan amalan yang ringan tapi rutin daripada amalan yang besar tapi jarang. Teman-teman juga pasti udah sering denger kan tentang hadis ini yang tentang Allah lebih senang dengan amalan ringan yang rutin daripada amalan besar tapi jarang. Jadi ini kesempatan kita teman-teman, manfaatkan. Kita bisa sedekah subuh, kita bisa ketika mempunyai hajat kita usahakan untuk meraih hajat tersebut, dan juga kita ikhtiarkan dengan sedekah subuh ini. Dan sedekah subuh ini juga termasuk riyadoh ya teman-teman, sama halnya seperti WY40H kayak di video aku kemarin ya, sama aja sebenarnya. Jadi semuanya itu bertahap. Jadi teman-teman nggak usah langsung brek semua W40H, tahajud, sedekah subuh langsung semuanya itu. Teman-teman bisa mulai bertahap aja, nggak harus langsung semuanya teman-teman kerjain. Misalnya teman-teman kerjain aja dulu dari mulai bacaannya, WY40H-nya, kemudian nanti bisa teman-teman lanjut ke tahajudnya atau mungkin sedekah subuhnya dulu. Teman-teman bisa banget mulai secara bertahap. Kalau kata Kang Dewa, kalau kalian miskin harta, jangan sampai kalian miskin sedekah. Jadi memang benar-benar sedekah ini the power of apa ya, benar-benar luar biasa banget ya. Ada yang pernah bilang juga, sedekah itu nggak harus dengan uang, bisa dengan sedekah senyuman, itu kan sedekah juga. Kemudian bisa dengan sedekah kita berbuat baik kepada orang lain, atau sedekah-sedekah yang memang tidak membutuhkan uang. Iya benar, sedekah itu memang nggak harus dengan uang, itu benar banget. Tapi kembali lagi, apa yang kita beri itu yang kita dapat. Jadi misalnya kita sedekah senyum, maka kita pun juga akan dapat balasannya, mungkin kebaikan dari orang lain atau pertolongan dari orang lain. Nah itu juga termasuk balasan dari sedekah kita. Nah kalau misalnya sedekah uang, nah itu beda lagi ceritanya. Insya Allah pasti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi dari rezeki kita ya. Jadi the power of sedekah ini benar-benar luar biasa, Masya Allah, bagus banget. Banyak banget pasti keajaiban-keajaiban yang Allah beri buat kita kalau kita ikhlas sedekah semampu kita. Karena sedekah yang kita beri saat kita juga membutuhkan sedekah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingin dengan sedekah yang kita tidak butuhkan. Jadi sebenarnya misalnya kita sendiri pun masih butuh, kita masih butuh banyak sekali hal yang belum kita realisasikan, belum sanggup kita realisasikan, tapi kita bersedekah, maka Allah akan ganti dengan sebesar-besarnya pahala dan ganti dengan rezeki yang melimpah ruah. Pokoknya teman-teman juga harus percaya, harus yakin Allah itu adil. Allah itu akan memberi ganti apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi Ibu Santosa itu pernah berkata, kalau kalian menginginkan yang besar atau meminta hal yang besar, maka sedekahlah yang besar. Ya mungkin kita juga bisa dapatin sesuatu yang besar itu mungkin ketika sedekah kita masih sedikit, tapi itu akan lama ya tentunya. Nah maka kita berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lombalah di dalam sedekah, karena sedekah itu nanti akan kembali lagi ke kita. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bersedekah ya kita supaya sedekah semampu kita asalkan rutin. Dan kalau misalnya kita juga mempunyai rezeki yang banyak ya kita juga sedekahnya harus banyak. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai sedekah subuhnya dari mulai besok habis subuh, dan teman-teman persiapkan apa kotak atau kaleng atau apapun itu, teman-teman persiapin buat wadah sedekah teman-teman semuanya, dan besok habis subuh teman-teman bisa isi kaleng tersebut. Oke? Dan teman-teman bisa lakuin sedekahnya itu ketika teman-teman selesai sholat subuh. Teman-teman sebelum melakukan aktivitas apapun, teman-teman bisa mulai langsung mengisi kotak atau kaleng sedekah subuh teman-teman itu. Oke? Semangat sedekah subuh, semoga kita bisa bareng-bareng istiqomah.
Semoga hajat kita segera Allah kabul. Dan sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan aku doain semoga semua rezekinya lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.